Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dinaditya Cahya dengan NIM 22043600436 dari S1 Pendidikan Tatap Muka Ofrinsi Angkatan 2022. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengolahan dan penyajian hidangan Indonesia. Tara. Oke, teman-teman tahu Indonesia itu sangatlah besar dan beraneka ragam budayanya. Pulaunya tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dengan kita tahu sebesar ini Indonesia, pasti makanan dan hidangannya itu pasti beraneka ragam ya, tergantung dari kondisi di daerahnya masing-masing. Pasti di Pulau Sumatera itu berbeda, di Pulau Jawa itu berbeda, di Pulau Kalimantan itu berbeda, di Pulau Sulawesi, dan begitu juga dengan Pulau Papua. Pasti di setiap daerah itu memiliki ciri khas dan karakteristik yang berbeda-beda. Tentunya juga menggunakan bahan dan teknik yang berbeda. Karena Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak budaya dan keunikan yang bermacam-macam. Hidangan Indonesia merupakan makanan dan minuman yang berakar dari kebudayaan yang beragam yang ada di Indonesia. Hidangan Indonesia terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayuran, sambal, makanan sepinggan, kudapan, dan minuman. Berdasarkan waktu penyajiannya, makanan Indonesia itu ada tiga, yaitu makanan pagi atau sarapan, makan siang, dan makan malam. Ciri khas hidangan Indonesia adalah menggunakan aneka jenis bumbu dan rempah serta disajikan bersama dengan sambal dan kerupuk. Jadi di Indonesia itu kan sangat itu ya teman-teman, beraneka ya rempah-rempahnya itu juga, maksudnya sangat kaya dengan akan rempah-rempah. Jadi pasti hidangannya itu juga menggunakan rempah-rempah sebagai penyedap dan membuat hidangan itu semakin lezat. Mayoritas hidangan Indonesia memiliki rasa yang kuat akan rempah dikarenakan berlimpah ruahnya tadi yang saya jelaskan. Tetapi setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khasnya masing-masing. Kita ambil contoh di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ini kan ada beberapa provinsi ya. Ada Jawa Timur, lalu ada di tengah Jawa Tengah, ada Yogyakarta, lalu ada Jawa Barat, dan di sebelahnya ada DKI Jakarta, Banten, dan sebagainya. Jadi di satu pulau ini aja hidangannya itu memiliki ciri khasnya masing-masing dan tersendiri. Contohnya hidangan di Jawa Timur. Hidangan di Jawa Timur itu mayoritas itu memiliki rasa yang asin, pedas, dan pedas, dan sedikit ada rasa manis. Jadi hidangan seperti rawon itu kan juga memiliki rasa yang asin lalu berempah ya. Terus habis itu ada seperti rujak cingur, rujak buah, itu memiliki rasa yang pedas, asin, dan manis. Jadi mayoritas masyarakat di Jawa Timur itu memiliki hidangan yang memiliki rasa seperti itu. Karena kan juga di Jawa Timur kita tahu teman-teman, mayoritas itu kan wilayahnya itu kan pesisiran juga ya, banyak pesisiran juga. Jadi pasti terpengaruh dengan kondisi lingkungan juga. Berbeda dengan Jawa Tengah dan Yogyakarta, walaupun masih satu pulau di Jawa, tapi Jawa Tengah Yogyakarta dengan Pulau Jawa dengan Provinsi Jawa Timur itu memiliki perbedaan hidangan yang sangat signifikan. Untuk di Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta memiliki hidangannya itu lebih ke manis. Jadi manis dan asin, tapi cenderung tidak pedas. Jadi kayak seperti gudeg, lalu ada selat Solo. Selat Solo itu makanan khas dari Surakarta, itu adaptasi dari hidangan Eropa. Jadi itu hidangan Eropa, bistik atau steak itu jadi diadaptasi dari hidangan itu lalu disesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Jadi cenderungnya makanannya itu berasa manis. Itu juga dengan gudeg ini, teman-teman tahu itu kan dibuat dari gula aren. Jadi itu terbuat dari gula aren. Salah satu bahannya yaitu gula aren. Jadi memiliki cita rasa yang cenderung manis gitu. Selanjutnya yaitu hidangan Jawa Barat. Walaupun masih sama-sama dengan judul Provinsi Jawa ya, tapi ketiga provinsi ini tuh benar-benar memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Sedangkan di Jawa Barat itu memiliki cita rasa yang khas, yaitu asin, pedas, dan sedikit pahit. Pahitnya tuh dari mana? Jadi teman-teman, untuk di Provinsi Jawa Barat itu pasti seringnya tuh hidangannya tuh menggunakan lalapan yang mentah, seperti contohnya itu kayak sayur-sayuran. Terus di beberapa hidangannya juga menggunakan
sayur-sayuran mentah seperti lenca. Lenca itu ada kayak ada hidangan dari Jawa Barat namanya karadap lenca, itu dibuat dari sayuran mentah, jadi ada sedikit taste pahit gitu dimakannya. Terus ada kecombrang, ada sambal kecombrang khas dari Jawa Barat, ada tutuk oncom, itu juga salah satu makanan hidangan dari Jawa Barat, itu memiliki ciri khas sedikit pahit gitu, ada kayak ada aftertaste pahitnya. Jadi hidangan di Jawa Barat itu lebih ke asin, pedas, dan pahit itu teman-teman. Beralih ke sebelahnya Pulau Jawa itu ada Pulau Sumatera. Pulau Sumatera dan Pulau Jawa itu juga memiliki perbedaan hidangan yang sangat-sangat signifikan tentunya. Di hidangan Sumatera itu lebih ke makanannya itu bercita rasa berempah sangat kuat, lalu makanannya itu sedikit cenderung berlemak karena menggunakan santan dan parutan kelapa yang sangat banyak. Karena hidangan Sumatera itu juga terpengaruh oleh hidangan Timur Tengah dan India, karena ada pedagang-pedagang dari Timur Tengah dan India yang berlayar ke Indonesia lalu bertengger ke Pulau Sumatera, jadi mempengaruhi cita rasa dan dari hidangan masyarakat Pulau Sumatera. Contohnya ada rendang, lalu ada gula, itu kan makanannya tuh kan lebih berlemak ya, lebih berlemak bersantan gitu ya. Terus ada beberapa rempah-rempah, tes rempah-rempah yang terasa kuat seperti itu. Oke, lanjut ke sejarah. Jadi hidangan Indonesia itu memiliki sejarah yang sangat panjang. Salah satunya sudah ada tertulis di relief abad ke-9 Borobudur dan Prambanan menggambarkan pertanian padi di Jawa kuno. Hidangan kuno disebutkan di banyak prasasti Jawa, dan sejarawan telah berhasil mengartikan sebagian dari relief ini. Prasasti dari Medang Mataram sekitar abad 8 sampai 10 menyebutkan beberapa hidangan kuno antara lain sate, daging sate atau kerbau cincang mirip dengan sate lilit Bali hari ini. Masakan Madura, daging kerbau direbus dengan gula aren dan manis, dan dundu puyungan belut dibumbui dengan kemangi dan jeruk nipis. Sebenarnya ini, mohon maaf ya saya pemirsa. Juga berbagai masakan daging panggang, kerbau, kijang, wedus, lalu minuman kuno termasuk nelaka rusa atau jus tebu, jatiwangi, minuman melati, dan kinca, jus asam, dan sebagainya. Jadi itu makanan Indonesia itu sudah dituliskan pada prasasti kuno di Indonesia. Lalu beberapa makanan disebutkan dalam beberapa prasasti Jawa yang berasal dari abad ke-10 hingga abad ke-15. Beberapa hidangan ini diidentifikasikan dengan makanan Jawa hari ini. Di antaranya adalah pecel, lalu ada pindang, rarawan atau rawon. Rawon itu kan khas dari Jawa Timur yang memakan keluak itu. Tadi ada rujak atau rujak, ada rujak manis, ada dan rujak cingur, lalu ada kerupuk, lalu ada manisan seperti wajik dan dodol, juga minuman seperti dawet. Dalam naskah Sunda abad ke-15, Sang Hyang Siksa Kandang Kearesian disebutkan tentang cita rasa makanan umum. Serasa makanan umum pada waktu itu termasuk lawan asin, kaduka pedas, lalu ada tritka pahit, lalu ada amba asam, kasaya gurih, dan madura atau manis. Lalu pada abad ke-13 hingga 15, masyarakat pesisir Indonesia mulai menyerap pengaruh kuliner dari India dan Timur Tengah sebagai bukti dengan pengadopsian resep yang mirip dari kari di wilayah tersebut. Hal ini sangat penting di kota-kota pesisir Aceh, Tanah Minangkabau di Sumatera Barat, dan pelabuhan-pelabuhan Melayu di Sumatera dan Semenanjung Malai. Jadi teman-teman, di Pulau Sumatera itu kan lebih khasnya tuh makanan kuat dengan rempah, seperti kayak mie Aceh itu kan seperti mie goreng seperti di Pulau Jawa, tapi kan mie Aceh itu ada rempah-rempah yang dipakainya, jadi lebih kuat akan rempahnya karena pengaruh dari India dan Timur Tengah. Lalu untuk klasifikasi dari hidangan Indonesia, yang pertama itu ada nasi-nasian. Jadi di klasifikasi pertama ada nasi-nasian. Di Indonesia ada kayak nasi uduk, lalu ada nasi kuning, lalu di beberapa daerah ada nasi gurih, ada nasi tutuk oncom, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu sayur. Sayur itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sayuran tanpa kuah sama sekali, lalu ada sayuran dengan sedikit kuah, dan sayuran dengan banyak kuah. Contohnya sayuran dengan tanpa kuah seperti urap, lalu ada jungkut dari daerah Bali. Lalu untuk sayuran sedikit kuah atau tumisan seperti capcay dan lain sebagainya. Lalu ada sayuran yang banyak kuahnya seperti sup,
dan beberapa restoran yang menggunakan banyak kuah atau kaldu. Lalu selanjutnya klasifikasi yang ketiga yaitu ada lauk pauk. Jadi di Indonesia itu ada lauk pauknya ada dua. Jadi lauk pauk yang kering atau tidak berkuah, dan ada lauk pauk yang sedikit berkuah. Contoh yang kering itu seperti ada ayam goreng atau beberapa makanan yang digoreng-goreng bisa dikategorikan sebagai lauk pauk yang kering. Lalu ada lauk pauk yang basah atau yang berkuah seperti rendang, seperti ada kuah rendangnya, lalu ada gulai ayam dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada sambal. Ini salah satu ciri khas dari masyarakat Indonesia, dari hidangan Indonesia, yaitu makan dengan sambal. Dan sambal sendiri pun banyak sekali macamnya. Ada sambal bawang, sambal terasi, sambal kencur, sambal bajak, sambal korek, dan lain, sambal kecap dan lain sebagainya. Ini salah satu ciri khas dan keunikan dari bangsa Indonesia, dari hidangan Indonesia. Lalu ada kudapan. Kudapan sendiri terbagi menjadi dua, teman-teman, yaitu ada kudapan manis dan kudapan asin. Kudapan manis itu biasanya seperti jajanan pasar atau kue-kuean. Lalu untuk jajanan kudapan asin itu seperti kayak bakso atau kroket atau lain sebagainya. Itu salah satu dari kudapan hidangan Indonesia. Oke teman-teman, setelah dari teman-teman tadi sudah menyimak materi dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, habis ini kita akan langsung ke pasar. Kita akan mengetahui hidangan-hidangan Indonesia dan bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat hidangan Indonesia di pasar. Stay tune, bye-bye. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di Pasar Klojen. Jadi Pasar Klojen ini bisa teman-teman lihat ini banyak penjual-penjual hidangan Indonesia. Ada kudapan Indonesia, lalu ada Indonesia, itu ada bubur ayam hidangan Indonesia, lalu ada batagor, lalu di sini juga ada tempat menjual kudapan Indonesia. Ini juga kita lihat. Habis ini kita akan melihat bagaimana hidangan Indonesia dan kudapan Indonesia. Oke, mari teman-teman. Jadi di sini kan udah di salah satu pelaku usaha makanan hidangan Indonesia. Jadi kalau kebetulan yang kita ambil ini kebanyakan sih kudapan ya, tapi juga ada sebenarnya juga ada hidangan Indonesia seperti ini, nasi kuning ini ada lauk-lauknya, ini ada lauk keringnya, lalu ada ya pinggannya, lalu juga ada lauk-lauk seperti entonto ini teman-teman, lalu ada mendol ini khas dari Malang ini teman-teman. Terus saya juga beli bakso goreng teman-teman. Jadi ini salah satu kudapan asin khas dari Indonesia. Jadi ini juga ada salah satu kudapan manis dari hidangan Indonesia. Ini ada kue kukus, lalu ada putu, lalu ada talam, lalu ada di sebelah ada kue lumpur, lalu ada roti-rotian dan lain sebagainya. Teman-teman. Tinggal tiramisu, blueberry sama strawberry. Oke, kita bisa masuk lagi buat lihat-lihat teman-teman. Mungkin ya inilah Pasar Klojen. Terima kasih teman-teman. Ini kita sudah di tempat pelaku usaha kedua. Juga dari lihat ini bapaknya lagi goreng pisang goreng. Ini salah satu kudapan manis hidangan Indonesia. Pisang goreng. Jadi saya juga tadi beli ote-ote porong. Jadi ini salah satu hidangan kudapan asin khas hidangan kudapan asin khas Indonesia dari daerah Sidoarjo, Mojokerto dan Surabaya. Namanya ote-ote porong. Ini bisa dilihat juga. Nah, dalamnya seperti ini. Ini khas. Jadi juga lihat ini ada pisang goreng, pisang tanduk, lalu ada martabak. Ini salah satu kudapan yang digoreng dengan teknik memasak, yaitu teknik memasak dengan minyak, yaitu deep frying. Oke, terima kasih. Senen itu tapi banyak yang nggak jualan. Oh, ada beberapa orang tidak jual. Terus cendana aja nggak? Segini, habis. Dia pernah beli beberapa kali dari saya. Kalau yang mangkok tidak lain. Kamu wawancara apa? Jurisnya nggak ada. Apa sih nggak? Itu minyak itu ya pedes-pedes itu boleh anak-anak gitu kan ya banyak itu sungkan.